Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran untuk kurikulum 2013. Nah, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini merupakan sebuah pedoman yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sistematis dan efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit panduan penyusunan dalam merancang RPP. Nah, intinya RPP itu adalah senjatanya guru berupa taktik yang akan digunakan untuk maju di medan perang. Nah, medan perangnya guru itu ya tentunya ada di kelas, bertemu dengan semua peserta didik. Nah, kemenangannya itu didapat dari perang itu, yaitu adalah keberhasilan guru untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Biasanya ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku dan pengetahuan. Sementara, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, ini menyebutkan bahwa RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP itu dikembangkan oleh guru, dan dasar pengembangannya yaitu silabus yang ditujukan untuk mengarahkan ke tercapaian dari kompetensi dasar. Sedangkan kalau kita lihat dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, dalam standar proses itu disebutkan bahwa RPP merupakan kegiatan pertama guru, yaitu adalah menyusun RPP. Nah, jadi RPP ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Seperti kita ketahui bersama, RPP itu kita buat pada awal semester atau pada awal tahun pembelajaran baru. Tujuannya jelas, yaitu agar guru memiliki perencanaan pembelajaran sebelum aktivitas belajar mengajar di kelas itu kita mulai. Nah, ada juga hal lainnya saat kita mengembangkan RPP, yaitu adalah kita harus memperhatikan kerangka acuan pengembangan dari RPP. Di antaranya yang pertama adalah RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan peserta didik mencapai kompetensi dasar. Jadi kita kalau mau mengembangkan RPP, patokan kita adalah kurikulum. Kemudian di kurikulum itu ada kompetensi dasar. Jadi patokan utamanya kita juga mengarah pada kompetensi dasar yang akan kita raih. Kemudian guru harus menyusun RPP ini secara lengkap dan sistematis. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dijalankan untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi nanti ada kompetensi dasarnya, kemudian Bapak Ibu menentukan ini apakah dilakukan dalam satu pertemuan atau lebih. Bergantung dengan nanti keadaan ataupun dan pembagian jadwalnya. Kemudian yang keempat, guru merancang penggalan. Nah, ini yang saya maksud tadi, penggalan RPP yang disesuaikan dengan jadwal atau penjadwalan satuan pendidikan. Nah, setelah memahami keempat hal ini, tentunya kita sebelum membuat RPP harus paham juga prinsip apa yang harus diperhatikan saat kita akan mengembangkan RPP. Jadi ini kerangka dulu, ini acuannya, kita harus paham 4 ini dulu, punya dasar 4 dulu, 4 ini dulu, baru kita melangkah ke prinsip. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan dulu, saya mau membuat RPP, saya siapkan formatnya yang lengkap dan sistematis, kemudian saya susun penjadwalannya, siapkan kurikulumnya, siapkan silabusnya, siapkan kompetensi dasar yang akan dipilih. Masuk kita ke prinsip. Nah, prinsip-prinsip mengembangkan kurikulum 2013. Yang pertama, untuk RPP-nya ya. RPP ini merupakan
terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Jadi menyusun RPP ini bukan untuk sekedar ini saja dokumentasi saja, tapi ini merupakan bentuk rancangan yang harus direalisasikan. Kemudian yang kedua, RPP ini dikembangkan sesuai dengan kenyataan yang dikatakan dalam silabus, sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan. Jadi biasanya kita sesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Kemudian, RPP ini juga mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ini artinya, kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam RPP harus mendorong untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi, metode pembelajarannya itu adalah metode yang mampu memberikan kesempatan untuk siswa lebih berperan aktif. Nah, jadi jangan sampai kita merancang RPP yang tidak membuat siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Jadi hanya jadi siswa yang hanya mendengarkan saja. Tapi kita harus memberikan kegiatan yang mendorong kesempatan untuk siswa itu berperan aktif. Selanjutnya, RPP ini dalam kurikulum 2013, dia ingin memberikan tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar atau long life learner. Nah, untuk menciptakan seorang anak yang belajar karena butuh, sehingga bukan belajar karena mau ujian, dan tidak belajar saat sudah selesai ujian. Nah, ini kita harus memikirkan artinya pembelajaran ini bermakna, atau pembelajaran ini dekat dengan kehidupannya, sehingga, oh ini saya butuhkan dalam kehidupan, bukan pembelajaran yang saya butuhkan untuk ujian. Selanjutnya, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, Bapak Ibu rancang bagaimana RPP ini bisa mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nanti turunannya adalah bisa membuat rancangan yang membuat kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh prinsipnya adalah memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Kemudian RPP juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Jadi tidak terpisah-pisah, Bapak Ibu, semuanya saling terkait dan terpadu. Nah, kemudian RPP ini juga mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, nanti biasanya kita taruh di bagian alat, media, gitu ya. Bagaimana kita bisa juga menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini komponen-komponen dalam kurikulum 2013. Ini sesuai dengan yang ada pada Permendikbud ya, nomor 65 tahun 2013, yaitu ada identitas sekolah yang paling atas yang harus kita tulis ya. Nanti saya berikan formatnya. Nah, ini ada 14 sampai 14, nanti saya bacakan sesuai formatnya saja. Kita lanjut. Ini adalah langkah-langkah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, kita buat formatnya dulu. Jadi supaya memudahkan kita dalam merancang RPP, kita buat formatnya. Saya sudah berikan contoh, Bapak Ibu boleh mengembangkannya, ya, mengembangkan format dari yang sudah saya buat. Kemudian isi komponen-komponen dari format tadi supaya lebih gampang. Kemudian masukkan KD sesuai dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya buatlah indikator yang baik dan benar dari KD tersebut. Nah, ini ada di materi sebelumnya bagaimana kita sudah menentukan kompetensi dasarnya dan bagaimana kompetensi dasar tadi bisa kita turunkan menjadi indikator. Selanjutnya, membuat tujuan pembelajaran. Nah, dari indikator tadi kita buatkan tujuan pembelajaran,
Tujuan pembelajaran ada rumusnya ABCD, silakan cek materi sebelumnya. Kemudian ini ada salah satu contohnya, melalui pengamatan terhadap lingkungan pasar, siswa mampu mengenali komponen-komponen yang terdapat pada pasar dengan tepat. Artinya ini sudah memenuhi rumus ABCD. Nah, apa itu rumus ABCD? Silakan cek materi sebelumnya yang sudah saya berikan. Nah, keenam, isi metode pembelajarannya, teknik atau cara yang digunakan guru dalam mengajar, kemudian usahakan menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Baru kita isi kegiatan pembelajarannya, isi langkah-langkahnya, kita menjadi bisa bagi tetap dengan kegiatan pendahuluan, inti dengan penutup. Bersama ya, atau hampir mirip dengan kurikulum sebelumnya. Tapi ini kita bedakan nanti dari pendekatan yang diberikan. Kemudian tuliskan alat dan sumber belajar yang ingin Bapak Ibu gunakan, barulah kita mengisi proses penilaian yang meliputi teknik, bentuk, instrumen, kunci, dan penskoran serta tugas. Nah, saya akan berikan contoh format penulisan RPP-nya. Berikut format dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama tadi kita tuliskan identitas sekolah. Nah, di sini saya tuliskan satuan pendidikannya. Ibu tulis sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Mana kemudian mata pembelajarannya, materi pokoknya apa, kelas berapa, semester berapa, alokasi waktunya seperti apa. Soalnya untuk kompetensi inti, Bapak Ibu isi kompetensi inti ya. Ingat KI ada 1 sampai dengan KI 4. Nah, ini di mana dapatnya bisa di-download ya. Kompetensi dasar juga pilih mau kompetensi dasar apa sesuai dengan sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi KD misalnya nanti Bapak Ibu entah memilih KD 3.5 ya. KD itu yang ditulis di sini biasanya adalah KD untuk pengetahuan. Nah, ataupun mau ditulis ke papannya KD yang bersesuaian, boleh juga.